Pace bene, ada satu pertanyaan di kolom komentar mau kita jawab. Bagaimana menanggapi kisah yang sama dalam setiap Injil, tetapi sepertinya salah? Misalnya jumlah orang yang hadir saat pengusiran setan ke dalam babi. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan ini, para culprit kalau menemukan keganjilan dalam hati tentang ajaran gereja kita, bisa dituliskan di kolom komentar, kita dalami, kita coba dekati, dan kita berikan pandangan satu sama lain untuk memperdalam. Oke, kembali ke pertanyaan ini. Apa maksudnya salah di sini? Begitu ya. Salah secara faktual, tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Dan data itu bersifat informatif, begitu. Lalu soal jumlah orang yang hadir saat pengusiran setan ke dalam babi. Saya duga ini kisah di pengusiran setan di Gerasa. Dan saya coba baca, entah itu dalam versi Markus atau Lukas, tidak saya temukan soal perbedaan jumlah orang di sana. Yang berbeda adalah di Markus ditulis ada 2000 kurang lebih jumlah ekor babi. Tetapi di Lukas tidak saya temukan soal berapa jumlah ekor babi yang disebutkan dalam kisah itu. Para culprit bila menemukan data lain bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, perbedaan semacam ini harus kita cermati, tidak melulu scientific error ya, karena ada saja yang memiliki informasi lebih dan yang lain kurang, dan saling melengkapi. Nah, perbedaan informasi meskipun kisahnya sama bukan berarti dengan sendirinya salah, begitu ya. Karena perbedaan itu harus kita mengerti mengapa bisa terjadi. Misalnya khotbah di bukit. Ada juga perbedaan dalam versi Lukas dengan Injil lain. Ada yang berkata bahwa Yesus naik ke atas bukit dan mulai berkhotbah. Oke. Di versi lain dikatakan Yesus turun dan sampai ke tempat yang datar dan berhenti di situ untuk berkhotbah. Nah, pertanyaan, apakah ini event yang sama? Khotbah yang sama? Karena ada interpretasi mengatakan bisa saja khotbah yang sama diulang, isinya sama, tetapi waktu dan tempat berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, khotbah itu memang khotbah yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, tetapi dengan point of view yang berbeda. Orang yang memberi informasi bisa saja berada dengan Yesus di tempat Yesus berada sehingga terlihat datar. Bisa saja orang yang mendengarnya, yang memberi informasi adalah orang yang berada di bawah, di mana Yesus di tempat yang datar itu ada di atas. Oke? Semacam flat top dari sebuah bukit. Ada yang mengatakan begitu. Jadi bisa saja berbeda sebagai informasi, tapi tidak dengan sendirinya salah. Oke, ada perbedaan yang memang salah secara faktual. Itu kemarin kita sudah bahas. Nebukadnezar yang disebut sebagai Raja Asyur, tapi di tempat lain juga disebut Raja Babilonia. Ada juga yang membuat interpretasi lain. Oh, Asyur dan Babilonia adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain. Jadi dengan menyebut Raja Asyur tidak kontradiktif dengan menyebut Nebukadnezar sebagai Raja Babilonia. Sebuah interpretasi yang terbuka untuk dipelajari lebih lagi. Oke, tetapi faktanya di dalam kitab suci ditemukan berbagai pernyataan yang scientifically error, salah secara ilmu. Itu terbukti. Bumi berhenti dan matahari mengelilinginya. Oke, lalu bagaimana karakter hewan-hewan? Ada yang secara tidak tepat disebut memama biak. Ada juga yang tidak sesuai karakter tentang semut atau tentang ilmu lainnya. Dikatakan soal V radius dari lingkaran yang keliru. Kalau para culprit ingin mendapat data yang lebih lengkap, coba search scientific error in Bible, on Bible.
Bisa ditemukan. Nah, bagaimana menanggapi ini? Para culprit, kitab suci itu adalah buku iman. Kita coba baca apa yang dituliskan di dalam Dei Verbum nomor 11. Seluruh kitab diinspirasikan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, dan mendidik. Oke. Ini lebih menyangkut soal memantapkan pribadi seseorang, dan dikatakan supaya manusia kepunyaan Allah menjadi sempurna dan dilengkapi untuk segala macam perbuatan yang baik. Tidak dikatakan supaya dengan membaca kitab suci kita menjadi seorang saintis. Itu pemahaman, hanya menyangkut pemahaman kognitif. Nah, benarkah ada scientific error di dalam kitab suci? Benar. Dan kita nyaman mengatakan ini karena kita tidak memiliki konsep sola scriptura dan kitab suci kita tidak jatuh dari langit. Maka bila ada error dalam kitab suci secara saintifik, mengapa tidak mungkin? Karena kitab suci ditulis dengan inspirasi dari Roh Kudus, tetapi dengan kemampuan, pemahaman, kebijaksanaan yang dimiliki oleh manusia pada zamannya. Pada zamannya, pemahaman kita itu berkembang. Kemampuan kita mengenal alam semesta berkembang. Katakanlah misalnya soal anatomi tubuh. Oke, boleh saja manusia di abad-abad pertama, abad kedua sudah memiliki hipotesis tentang anatomi tubuh ini. Tetapi baru kemudian beberapa anatomis dari Jazirah Arab dan kemudian ada Leonardo da Vinci dari Eropa membuat pembedahan, melihat anatomi tubuh secara real dan kemudian digambarkan. Kemudian orang mulai paham soal di mana ada ginjal, di mana ada usus, di mana ada jantung dan lain-lain. Berkembang pengetahuan itu. Maka ketika ada orang abad pertama menyebut pernyataannya tentang anatomi tubuh, itu salah dengan point of view sekarang. Tetapi dengan ilmu dulu, itu bukan sebuah kesalahan. Sama seperti Pluto adalah sebuah planet. Salahkah saya mengatakan itu? Tidak. Karena saya dididik di masa SD di mana Pluto masih disebut sebagai planet tata surya. Planet tata surya ya. Dia tetap planet, tetapi sebagai bagian dari tata surya ya dulu. Sekarang ilmu berubah, fakta juga bisa bergeser, maka fakta dalam arti dalam materi, dalam hubungan materi yang berpindah, sebagaimana filsuf Yunani mengatakan selalu ada movimento, selalu ada pergerakan, pantarei, menjadi, proses menjadi, maka pernyataan tentang kebenaran itu juga bisa dievaluasi. Oke, kitab suci bukan buku sejarah melulu, ada sejarah di dalamnya, tetapi yang mau ditekankan adalah untuk mengajari, untuk mendidik, untuk meyakinkan, menegur manusia kepunyaan Allah supaya hidup dengan perbuatan baik. Tugas kita bukan merekonstruksi secara historis apa saja yang tertulis di dalam kitab suci, bukan mengamatinya meskipun ini adalah salah satu bidang secara saintifik melulu, tetapi untuk poin yang satu ini tadi. Oke. Jadi kalau ditemukan kesalahan data di dalam kitab suci, tidak perlu bersusah payah untuk meyakinkan orang bahwa ini memang benar secara faktual. Tetapi harus dikatakan scientific error tidak menggagalkan kitab suci sebagai buku iman. Pace bene,